Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa semua? Semoga semua pemirsa selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Jumpa lagi dengan saya di channel Cakrif. Buat pemirsa yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu channelnya. Jangan lupa juga tombol loncengnya dinyalakan, agar tidak ketinggalan update berita dari Cakrif YouTube channel. Terima kasih. Yuk kita simak berita berikut ini. Mario Dandi bohongi penyidik, bikin skenario perang Sane Lucas, hakim ancam pasal sumpah palsu. Seperti dikutip dari bangkapos.com. Dalam sidang atas terdakwa Sane Lucas terkait kasus penganiayaan terhadap David Ozora, Mario Dandi mengakuinya telah membohongi penyidik polisi. Kebohongannya itu diungkapkannya saat sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Negeri PN, Jakarta Selatan, Selasa tanggal 4 Juli tahun 2023. Mario Dandi juga membeberkan bahwa ialah yang membuat skenario hingga menyeret Sane Lucas ke dalam kasus penganiayaan tersebut. Di dalam BAP polisi, Mario Dandi memberikan keterangan bahwa Sane Lucas telah memprovokasinya agar menganiaya David Ozora. Ternyata semuanya terungkap saat ia dicecar oleh hakim dalam persidangan dengan terdakwa Sane Lucas. Awalnya hakim mempertanyakan peran dan tugas Sane Lucas sebelum melakukan penganiayaan terhadap David Ozora. Ada enggak Sane bilang tugas gue apa dan? Coba ingat-ingat, apakah gua ikut mukulin juga? Ada enggak itu? Tanya hakim kepada Mario Dandi, dalam persidangan, Selasa ini. Enggak ada, Yang Mulia, jawab Mario. Hakim mempertegas pertanyaan soal tugas Sane. Kemudian begitu sampai di lokasi sampai di TKP, posisi masih di dalam mobil, belum turun ke rumah Renjiro. Di mobil ada enggak saudara ngobrol lagi sama Sane? Dan tugas gue ngapain dan, tanya hakim. Enggak ada, Yang Mulia, jawab Mario. Kamu jujur jawabnya, tegas hakim kepada Mario. Enggak ada, saya jujur jawabnya, ucap Mario. Hakim kemudian menanyakan, apakah setelah turun dari mobil saat sampai di rumah Renjiro, Sane bertanya soal tugasnya dalam peristiwa penganiayaan David. Atau dia ngomongin, dan nanti gue ngapain dan? Tanya hakim. Itu saat turun dari mobil, bukan dalam mobil. Terus saya bilang, lu videoin aja, kata Mario. Mario mengatakan, Sane tidak mempertanyakan tugasnya lagi hingga masuk ke rumah Renjiro. Saudara di BAP polisi berapa kali? Tanya hakim. Sekitar 7-8 kali, kata Mario Dandi. Ini di BAP pemeriksaan saudara sebagai saksi. Saya jelaskan kembali, kami parkir mobil di pinggir jalan untuk menuju lokasi yang dikirim D. Sampai di lokasi kami masih di dalam mobil, lalu Sane tanya ke saya, entar gue ngapain dan, mau gue ikut pukulin juga? Lalu saya jawab, entar lu videoin aja. Ada enggak ngomong gitu? Tanya hakim kepada Mario Dandi. Namun tak disangka, Mario mengaku, keterangannya saat di BAP polisi adalah bohong. Yang saya tulis di BAP itu bohong, Yang Mulia, kata Mario Dandi kepada majelis hakim. Mario menjelaskan, ia berbohong dalam BAP di polisi, karena ingin membuat penyidik percaya bahwa Sane telah memprovokasinya untuk menganiaya David Ozora. Bohong ini, enggak benar ini, tanya hakim. Di situ saya membuat skenario bahwa Sane ini yang membuat saya panas sampai ujung-ujungnya saya pukulin David. Saya terprovokasi sama Sane. Saya mau bikin skenario seperti itu, cuma saat ini saya berkata sesungguhnya apa yang terjadi, kata Mario. Terus berani amat kamu di depan penyidik bohong, kata hakim. Saya bohong, Yang Mulia,
jawab Mario. Jadi enggak benar ini, tegas hakim. Enggak, Yang Mulia. Sebenarnya dia, Sane, enggak ngomong gitu. Dia diem doang saat peristiwa penganiayaan David, ungkap Mario. Kenapa kamu ucapin, ini bukti tertuliskan? Tanya hakim. Karena di situ saya mau bilang ini orang yang provokasi saya. Saya bikin-bikin, Yang Mulia. Saya kira-kira sendiri, ungkap Mario. Mario kemudian mengatakan, saat ini ia ingin membuka semua kebohongannya di dalam BAP. Kenapa kamu bikin-bikin BAP? Tanya hakim. Saya mau jujur sekarang, Yang Mulia, tentang apa yang sebenarnya. Di situ saya berbohong dan pada saat ini saya sudah disimpan dan saya mau mengatakan yang sejujurnya. Dengan berat hati saya harus bilang bahwa saya sangat berbohong mengenai Sane, ucap Mario Dandi. Majelis hakim kemudian mengatakan, kebohongan Mario Dandi saat menjadi saksi untuk terdakwa Sane Lucas dapat menjeratnya dengan pasal lain. Ini kan posisi saudara sebagai saksi. Saudara bisa kena pasal karena sumpah palsu, jadi keterangan saudara itu di atas sumpah. Maksudnya saat diperiksa penyidik saudara langsung meralat. Terus keluar, apakah perintah saudara atau otomatis? Ucapnya. Perintah saya, kata Mario. Demikianlah berita tentang Mario dan dibohongi penyidik, bikin skenario perang Sane Lucas, hakim ancam pasal sumpah palsu. Terima kasih sudah menyaksikan video berita ini. Jangan lupa untuk tetap dukung channel YouTube Cak Rif dengan like, subscribe, dan share video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.